Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Yan Bing, pemimpin sekte Hehuan, juga mengangkat tangannya dan berteriak, "Bunuh dia!" Bang bang bang. Kedua tim bertabrakan dengan keras dan memulai pertarungan gila. Wanita cantik parubaya itu seperti induk ayam yang menjaga anak-anaknya, dengan tegas melindungi kedua putrinya di belakangnya dan mundur saat berkelahi. Kedua belah pihak berimbang. Untuk sementara waktu, pertarungannya seimbang. Sambil berkelahi, wanita berbaju hitam itu terkikik dan terus menggoda Yan Bing. "Kakak senior Yan Bing, ku dengar kamu menyukaiku sebelumnya, benarkah? Siapa yang menyukaimu?" "Haha, kakak senior Yan Bing, kenapa kamu tersipu? Mungkinkah aku mengatakan sesuatu yang salah padamu? Dasar wanita jalang yang berhati kejam, meskipun aku menyukai babi atau anjing, aku tidak akan pernah menyukaimu." "Oh, kakak senior Yan Bing, apa yang kamu katakan terlalu menyakitkan. Kamu tahu, selama bertahun-tahun, aku telah melakukannya, menjaga integritasku untukmu." "Diam." Yan Bing sangat marah, "Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah, omong kosong apa yang kau bicarakan." Wanita berbaju hitam memutar matanya dan tiba-tiba menjadi menawan. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak senior Yan Bing, aku punya rahasia besar yang akan kuberitahukan kepadamu. Apakah kamu ingin mendengarnya?" "Tidak." Yan Bing menolak tanpa ragu-ragu. Wanita berbaju hitam itu mendengus dingin, "Jika kamu tidak mendengarkan, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." "Omong kosong, apa yang aku akan sesali?" "Haha, tentu saja, karena masalah ini menyangkut adik perempuanku Chun Fang, istrimu saat ini." Pada titik ini, wanita berbaju hitam itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Apakah kamu mau mendengarkan atau tidak, itu urusanmu sendiri." Yan Bing terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan wajah dingin, "Ada apa?" "Haha, apakah kamu ingin mendengarnya? Berhenti bicara omong kosong, katakan padaku." Wanita berpakaian hitam itu mengangguk, "Oke, kamu juga milikku kakak laki-laki, ada beberapa hal, aku tidak bisa menyembunyikannya seumur hidupku, itu sangat tidak adil bagimu." Pada titik ini, dia dengan cepat beralih menggunakan transmisi suara rahasia dan mulai bicara. Setelah Yan Bing mendengar ini, dia menjadi sangat marah sehingga dia berkata, "Itu tidak masuk akal, bagaimana istriku yang suci bisa melakukan hal-hal yang sulit dibayangkan seperti itu?" "Haha, kakak senior Yan Bing, kamu sangat kekanak-kanakan. Tahukah kamu siapa yang dia sukai sebelum menikah denganmu?" Yan Bing terdiam. Tentu saja dia tahu bahwa sebelum menikahi istrinya selalu menyukai kakak laki-laki dari sekte Hehuan. Namun, kakak laki-laki senior tersebut kemudian diusir karena dia berkolusi dengan sekte lain dan mengkhianati sekte Hehuan. Wanita berbaju hitam terus menambahkan hinaan pada lukanya, "Perhatikan kedua putrimu lebih dekat, bukankah mereka sangat mirip dengan kakak laki-lakimu? Jika seseorang yang tidak mengenal mereka melihat mereka, mereka akan mengira mereka adalah kakak laki-lakinya." "Hahaha, diam, jalang, diam." Mata Yan Bing memerah dan dia meraung dengan gila. Ini menjadi rasa sakit terdalam di hatinya. Karena penampilannya sangat biasa, namun istri dan kedua putrinya secantik bunga. Kedua putrinya hampir tidak mewarisi apapun darinya. Sebaliknya, dia terlihat mirip dengan kakak laki-lakinya yang tampan dan anggun. Di masa lalu, dia kadang-kadang mendengar beberapa pelayan berbicara omong kosong, mengatakan bahwa kedua wanita muda itu tidak seperti dia. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun hari ini, wanita berbaju hitam itu menceritakan banyak rahasia tentang istri dan kakak laki-lakinya. Dia tidak mengetahui hampir semua hal itu. Mungkinkah kedua putrinya benar-benar kakak laki-lakinya? Kalau tidak, bagaimana mungkin orang biasa sepertinya bisa melahirkan anak perempuan yang akan memikat seluruh negeri? Begitu benih keraguan ditanam di hatinya, benih itu segera berakar dan bertunas. Wanita berbaju hitam sekali lagi menyampaikan berita mengejutkan, "Saudara Yan Bing, sejujurnya,
aku bertemu dengan kakak laki-lakimu belum lama ini, dan kakak laki-lakimu juga secara pribadi mengakui bahwa kedua gadis kecil itu, Yan Ruyu dan Mei Yu, adalah anak-anaknya dari saudari Chun Fang. Ini benar-benar omong kosong, karena dia belum pernah bertemu kakak laki-lakinya sama sekali. Namun, yang lain tidak mempercayainya, tetapi Yan Bing agak mempercayainya. Apakah kau serius? Mata Yan Bing berkaca-kaca, seperti singa yang marah. Wanita berbaju hitam itu mengangguk dengan berat, aku bersumpah atas nama leluhur Sekte Hehuan bahwa apa yang baru saja aku katakan adalah benar. Ah, berhenti bicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita berbaju hitam itu, Yan Bing mengamuk. Wanita berbaju hitam itu tersenyum dingin dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia sudah lama diusir dari Sekte Hehuan dan bukan lagi murid Sekte Hehuan. Sekarang dia bersumpah atas nama leluhur Sekte Hehuan, apakah itu tidak terasa aneh? Sayang sekali Yan Bing, pria tangguh sepertinya, tidak memikirkan hal itu. Orang ini adalah murid dekat pemimpin Sekte Hehuan sebelumnya, dan dia setia kepada Sekte Hehuan. Terutama nenek moyang Sekte Hehuan adalah dewa di hatinya. Kini, setelah mendengar wanita berbaju hitam itu bersumpah atas nama leluhurnya, dia langsung tertarik ke dalamnya. Dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan wanita berbaju hitam itu. Ah, Jalang, aku akan membunuhmu. Mata Yan Bing seketika berubah menjadi merah darah, dia tiba-tiba berbalik dan membunuh istrinya yang ada belakangnya. Haha, melihat adegan ini, wanita berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak karena bangga. Situasi saat ini terbagi rata, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap siapapun. Tapi sekarang, dengan pembelotan Yan Bing, hasilnya sudah bisa dibayangkan. Mantan pemimpin Sekte Hehuan meminta untuk mengusirnya dari sekte. Hari ini, dia akan menghancurkan warisan dan membuat tidak bisa hidup damai meski dia mati. Yan Bing bergerak secepat kilat dan tiba di belakang wanita parubaya cantik itu dalam sekejap mata. Merasakan hal buruk di belakangnya, wanita cantik parubaya itu terkejut dan berbalik, Yan Lang, ada apa denganmu? Jalang, aku akan membunuhmu. Yan Bing mengangkat tangan kanannya dan meninju dengan keras. Di bawah pukulan kemarahan itu, wanita cantik parubaya itu terbang seperti layangan putus, dan jatuh ke tanah dengan keras. Mengapa kamu ingin membunuh ibuku? Yan Ruyu dan Yan Mei Yu berteriak serempak, berdiri di depan ibu mereka. Dua bajingan kecil, aku akan membunuh kalian. Yan Bing merasa marah di dalam hatinya saat melihat dua wajah mungil merah muda ini. Mengangkat tangan kanannya untuk membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Yan Bing, beraninya kau. Tepat ketika nyawa saudara perempuan Yan Ruyu tergantung pada seutas benang, sebuah teriakan keras datang dari belakang. Wanita cantik parubaya tidak tahu dari mana kekuatannya berasal, dia terluka parah dan tiba-tiba melompat, menjaga kedua putrinya di belakangnya. Jalang, kau masih ingin melindungi kedua anak ini? Yan Bing, kamu gila, mereka adalah putrimu. Hahaha, putriku. Aku tinggi, gemuk, dan jelek, bagaimana aku bisa melahirkan anak seperti ini? Anak perempuan seperti ini yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Yan Bing tertawa marah dan berteriak ke langit. Mereka memang putri kita. Aku tidak percaya. Setelah suara itu turun, Yan Bing kembali mengambil tindakan, menyerang wanita cantik parubaya itu. Xiaoru, Xiao Mei, cepat pergi. Wanita cantik parubaya yang terluka parah melihat bahwa Yan Bing menjadi gila, dan dia tidak dapat melindungi kedua gadis itu. Sambil meraung, dia mengarahkan alisnya tanpa ragu-ragu. Dengan keras, aura kehancuran yang sangat kuat muncul dari tubuh. Sebagian darinya meledak ke arah Yan Bing, memblokir serangannya, sementara sisanya dengan cepat berguling kembali dan berubah menjadi tornado yang mengamuk, langsung mengelilingi Yan Ruyu, menghilang dalam sekejap. Yan Bing sangat marah sehingga dia melihat ke langit dan berteriak, binatang laknat. Terdengar dua dentuman keras. Dua sosok mungil jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Itu adalah Yan Ruyu dan Yan Mei Yu. Yan Ruyu berbaring dengan tenang di lubang yang dalam, memikirkan apa yang terjadi sebelumnya,
matanya yang redup tiba-tiba meledak dengan kebencian yang luar biasa. Yan Bing, kau adalah seorang sampah, kau tidak layak menjadi seorang ayah. Aku akan membunuhmu. Setelah mengaum dengan liar beberapa saat, Yan Ruyu tiba-tiba menangis dengan sangat memilukan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa orang tuanya yang selama ini begitu penyayang tiba-tiba saling menyerang, bahkan ayah mereka Yan Bing dengan brutal ingin membunuh mereka. Kenapa? Kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Yan Ruyu sudah berusia 13 tahun, dan inilah saatnya pikirannya menjadi dewasa. Namun bencana yang tiba-tiba menghancurkan pandangan dunianya. Ternyata dunia ini tidak begitu indah, tapi penuh dengan keburukan. Pasangan yang saling mencintai di masa lalu tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain dan berperang satu sama lain. Keluarga yang semula hangat dan harmonis hancur dalam sekejap karena kedatangan orang yang tidak terduga. Setelah meraung beberapa saat, Yan Ruyu, yang terluka parah, memiringkan kepalanya dan pingsan. Tak lama kemudian, dia terbangun oleh semburan tangisan yang nyaring. Yan Ruyu mendongak dan melihat adiknya Yan Meiyu terbaring di sampingnya, menangis begitu keras hingga hatinya hancur. Yan Ruyu, yang awalnya berkecil hati dan putus asa terhadap dunia, perlahan-lahan merasakan semangat juang muncul di hatinya ketika dia melihat adik perempuannya. Sekarang ibuku sudah meninggal dan ayahku telah mengkhianati kita, jika aku masih belum bisa pulih, apa yang akan terjadi pada adikku? Memikirkan hal ini, Yan Ruyu berdiri dengan sisa kekuatan, menarik adiknya, dan dengan lembut memeluknya. Kedua saudara perempuan itu berpelukan dan menangis lama sekali. Yan Ruyu mendorong adiknya menjauh dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Mei, ingat, mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita tidak boleh menangis lagi." Yan Meiyu bertanya dengan berlinang air mata, "Mengapa kita tidak boleh menangis?" Yan Ruyu berkata dengan lantang, "Karena hari ini air mata kita telah mengering. Mulai sekarang, kita dua akan bergantung satu sama lain dan hidup hanya untuk balas dendam. Tidak peduli kesulitan apapun yang kita hadapi, kita hanya bisa berdarah, bukan air mata. Air mata harus dituju untuk musuh kita. Apakah kamu mengerti?" Aku mengerti, Kak." Yan Meiyu menjawab dengan ragu-ragu. Faktanya, dia tidak mengerti. Bagaimana seseorang di usia yang begitu muda bisa memahami kebenaran yang begitu mendalam. Tapi dia percaya pada adiknya. Apa yang dikatakan kakaknya adalah kebenaran. Dia hanya harus mengingatnya dengan kuat. "Ayo pergi." Yan Ruyu memegang tangan adiknya dan melangkah maju. "Kakak, kita mau kemana?" Yan Meiyu bertanya sambil berkedip. Yan Ruyu menjawab, "Sebelum dia meninggal, ibu mengirimiku sebuah kenangan dan memintaku untuk membawamu jauh-jauh ke timur. Sesampai di sana, kita akan membangun kembali Sekte Hehuan dan suatu hari kembali ke Xinjiang Selatan untuk membalaskan dendam ibu." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal, Kak." Yan Meiyu mengangguk mengerti. Kedua saudara perempuan itu memulai perjalanan yang panjang dan sulit. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi banyak bahaya. Ketika mereka melewati sebuah desa, kedua kakak beradik itu sudah pucat dan kotor, seperti pengemis kecil. "Kak, aku lapar." Yan Meiyu menyentuh perutnya yang rata dan berkata dengan malu-malu, "Oke, kamu tunggu di sini, kakak akan mencari sesuatu untuk dimakan." Setelah mengatakan itu, Yan Ruyu dengan lemah berjalan menuju desa di depan. "Pergi, pengemis bau, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, bagaimana kami bisa memberimu sesuatu? Keluar dari sini, kalau tidak, aku akan membiarkan anjingku menggigitmu. Keluar, jangan kotori pintuku." Dia memohon berkali-kali, tetapi dia menemui rintangan di mana-mana. Di rumah ke-6, dia akhirnya bertemu dengan pasangan lansia yang baik hati yang berjanji akan memberi Yan Ruyu roti kukus. Mereka meminta Yan Ruyu menunggu di pintu dan kembali ke dalam untuk mengambil roti kukus. Li Longsing tampaknya menjadi pengamat dalam semua adegan ini, melihat semuanya dengan jelas. Sementara Yan Ruyu menunggu, hati Li Longsing tergerak. Saatnya mengambil tindakan sendiri.
Kali ini dia meninggalkan tubuhnya dan memasuki lautan kesadaran Yan Ruyu untuk menelusuri kembali ke sumbernya dan menemukan alasan sebenarnya mengapa Yan Ruyu kerasukan, dan untuk mengusir iblis dalam dirinya. Penyakit jantung memerlukan dokter pengobatan jantung. Yan Ruyu tidak akan pernah bisa pulih kecuali iblisnya disingkirkan. Dia diam-diam berpikir, dan secercah jiwa menyatu dengan lelaki tua dari pasangan lansia itu. Segera setelah itu, penampilan lelaki tua itu dengan cepat berubah dan menjadi penampilan Li Longsing. Segera, Li Longsing keluar dengan beberapa roti kukus. Ini, gadis kecil, aku memberikannya padamu. Ah, kemana sepasang kakek nenek yang baik hati tadi? Kenapa kamu memberiku roti kukus? Yan Ruyu bertanya ragu. Li Longsing tersenyum sedikit, saya putra mereka. Cepat, ambillah. Terima kasih, kakak. Yan Ruyu sangat berterima kasih padanya. Sama-sama, Li Longsing tersenyum dan menyentuh kepala Yan Ruyu. Yan Ruyu merunduk karena malu dan bertanya dengan wajah memerah, saudaraku, siapa namamu? Li Longsing, saudara Li, kamu baik sekali. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Setelah makan hari ini, aku akan membalas budimu di masa depan. Haha, kamu gadis kecil yang cukup menarik, tapi aku tidak ingin imbalan apapun darimu, makan saja. Li Longsing mengambil roti kukus dan menyerahkannya padanya. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, aku ingin membawanya ke adikku untuk dimakan. Setelah mengatakan itu, Yan Ruyu berbalik dan pergi. Li Longsing merasakan sakit di hatinya, gadis kecil yang bijaksana. Beberapa hari kemudian, Yan Ruyu melewati gunung terpencil dan tidak berpenghuni. Sejumlah besar perampok tiba-tiba keluar dari hutan. Melihat dua kakak beradik cantik itu, mata para perampok itu tiba-tiba berbinar. Tepat ketika kedua wanita itu hendak ditangkap, sesosok tubuh jatuh dari langit. Orang yang menyelamatkan nyawanya ternyata adalah seorang petapa berambut putih yang lewat. Jiwa Li Longsing masuk dan berubah menjadi penampilannya sendiri. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, dia menghajar para perampok itu. Ah, kakak Li, apakah itu kamu lagi? Yan Ruyu berseru dengan gembira. Li Longsing tersenyum sedikit, saya sedang bepergian dan kebetulan lewat di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih saudara Li. Hahaha, sama-sama, sampai jumpa lagi. Li Longsing menepis pakaiannya dan pergi. Yan Ruyu menatap kosong ke punggung Li Longsing yang menghilang, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia bergumam, masih banyak orang baik di dunia ini. Kakak, apa yang kamu katakan? Yan Meiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, ayo terus berjalan. Waktu berlalu, kedua kakak beradik itu memohon sambil berjalan, terus ke timur. Sepanjang jalan, mereka tidak lupa berlatih keras. Karena bakat luar biasa mereka, tingkat kultivasi kedua gadis itu meningkat pesat. Baru setahun kemudian mereka berdua pergi dari Xinjiang Selatan. Datang ke Yaozu. Ini adalah tempat yang tertinggal dalam ingatan yang diwariskan kepada Yan Ruyu oleh ibunya. Akhirnya, kedua saudara perempuan itu menemukan tempat terpencil, mendirikan sebuah sekte, dan membangun kembali sekte Hehuan. Pada awal berdirinya sekte Hehuan, mereka ditindas oleh banyak kekuatan sekte lokal. Setiap kali mereka menghadapi bahaya, Li Longsing akan turun dari langit untuk membantu mereka menghindari bahaya. Seiring Yan Ruyu tumbuh dewasa, dia juga merasa bersyukur kepada Li Longsing yang selalu membantu mereka. Sedikit yang dia tahu bahwa pria baik bernama Li Longsing dalam pikirannya tidak ada sama sekali. Itu hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Li Longsing yang menggunakan metode rahasia yang diajarkan oleh lelaki tua itu, untuk secara diam-diam merusak informasi ingatannya saat berkomunikasi dengannya pada tingkat spiritual. Dengan bantuan Li Longsing, yang baik hati, mentalitas Yan Ruyu diam-diam telah berubah. Awalnya, dia benar-benar putus asa pada dunia dan membenci laki-laki di dunia ini. Tetapi ketika Li Longsing muncul berkali-kali, Yan Ruyu telah lama diam-diam berkomitmen pada kakak laki-laki yang baik hati ini, dan cintanya mengakar kuat.
Apa yang Li Longsing tidak ketahui adalah bahwa meskipun langkah ini dapat membantu Yan Ruyu mengubah pandangan dunianya dan menyingkirkan iblis dalam dirinya, tapi itu juga akan meninggalkan masalah besar. Artinya, pemulihan Yan Ruyu di masa depan akan membutuhkan masalah, karena kenangan yang benar-benar serius. Itu juga berarti bahwa karakter Li Longsing akan menemaninya sepanjang hidupnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Baik atau buruk, hanya mereka yang akan mengetahuinya nanti. Beberapa orang mungkin mengatakan begitu mudahnya merusak ingatan seseorang. Lalu jika dia secara langsung merusak ingatan seorang pria super kuat dan menjadikannya budak, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan secara tiba-tiba? Ini benar-benar omong kosong, karena ada prasyarat yang sangat diperlukan untuk menggunakan teknik rahasia yang diajarkan oleh orang tua itu. Sama seperti Yan Ruyu yang seperti ini sekarang, dia kerasukan, pikirannya telah runtuh, dan semua informasi ingatan dalam pikirannya terfragmentasi. Hanya dalam situasi ini Li Longsing dapat menggunakan metode rahasia lelaki tua itu untuk memasuki lautan kesadaran Yan Ruyu, merusak sebagian ingatannya, atau membantunya membentuk kembali ingatannya. Sebaliknya, jika Yan Ruyu adalah orang normal dan Li Longsing dengan gegabah menggunakan metode rahasia ini padanya, akibatnya pasti akan tragis. Dia akan ditemukan oleh Yan Ruyu dan dipukuli hingga lumpuh. Layar berubah. Yan Ruyu duduk bersila di ruang rahasia dengan mata tertutup. Dia membuka matanya secara tiba-tiba, dan aura di tubuhnya mulai melonjak dengan cepat. Bahkan terdengar suara dentuman tumpul yang keluar dari tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa ia akan segera maju. Haha, ibu, kekuatan putrimu telah meningkat ke tingkat berikutnya, dan dia akan segera bisa membalaskan dendammu. Yan Ruyu tertawa liar, dan matanya langsung berubah merah, dipenuhi amarah dan kekerasan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu ketika Sekte Hehuan dimusnahkan secara brutal. Semua tetua dan murid Sekte Hehuan mati secara tak terduga satu persatu. Ibunya dipukul dari belakang oleh ayahnya dan dia menjerit dan jatuh ke tanah. Berlumuran darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun, untuk melindungi dirinya dan saudara perempuannya, ibunya yang terluka parah melangkah maju pada saat-saat terakhir, dengan tegas meledakkan dirinya dan menyuruh dirinya dan saudara perempuannya pergi. Tidak. Memikirkan adegan di mana ibunya meledakkan dirinya dan menghujani darah, mata Yan Ruyu tiba-tiba melebar, dan aura awalnya stabil di tubuhnya menjadi kacau dalam sekejap. Yan Bing, kau pria yang tidak berperasaan, kau tidak layak menjadi ayah kami, aku akan membunuhmu. Yan Ruyu tiba-tiba berdiri. Haha, kalian berdua sampah, pergilah ke neraka. Riak di depan matanya berubah, dan wajah tua Yan Bing yang ganas tiba-tiba muncul. Sambil tertawa terbahak-bahak, Yan Bing menamparnya dengan telapak tangan yang keras. Adiknya Yan Meiyu bahkan tidak sempat berteriak, otaknya meledak dan jiwanya hancur. Kakak, Yan Ruyu menjadi benar-benar gila, dia bergegas menuju Yan Bing dengan gigi dan cakarnya, dan mulai membombardirnya tanpa pandang bulu. Ruang rahasia itu langsung dipenuhi lubang dan kerikil. Li Longsing tiba-tiba sadar setelah menyaksikan adegan itu. Ternyata Yan Ruyu tidak tahan dengan rangsangan dari tragedi Sekte Hehuan di masa lalu, jadi dia tidak sengaja menjadi gila. Apalagi adegan ayahnya memukul ibunya dari belakang merupakan rasa sakit yang abadi di hatinya. Bagaikan duri tajam yang menusuk jauh ke dalam hati. Seiring berjalannya waktu, duri ini bukan saja tidak mengendur, melainkan malah menusuk semakin dalam. Pada hari dia berhasil menembus levelnya, duri ini meledak sepenuhnya. Pada akhirnya, pikirannya runtuh dan dia menjadi terobsesi. Sumber roh jahat telah ditemukan. Sekarang giliran Li Longsing yang datang dan membantunya memecahkan masalah. Tubuh roh Li Longsing bergerak, jatuh dari langit, dan memukul kepala Yan Bing dengan telapak tangan yang keras. Ah! Jeritan melengking menggema di seluruh ruang rahasia. Mata Yan Bing membelalak dan dia terjatuh. Setelah mendarat, seluruh tubuhnya meledak dengan keras, tidak meninggalkan tulang tersisa. Yan Bing ini sebenarnya adalah salah satu iblis dalam diri Yan Ruyu dan tidak benar-benar ada. Li Longsing mengetahui semua ini, jadi mudah untuk membunuhnya.
Yan Ruyu yang sedang menari dengan gembira terkejut saat melihat Yan Bing yang jatuh ke tanah dan mati secara mengenaskan. Awalnya mata merah Zi secara bertahap mendapatkan kembali kejelasannya. Yan Ruyu, bangun. Li Long marah dan berteriak keras, aku telah membunuh Yan Bing jahat itu. Bangun, Yan Bing sudah mati. Mata Yan Ruyu kosong, dia bergumam. Iya, dia sudah mati. Li Longxing melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya, dan berkata dengan keras, buka matamu dan lihat dengan jelas, siapa aku. Yan Ruyu mengangkat kepalanya dengan lesu, dan perlahan-lahan fokus pada Li Longxing. Melihat penampilan Li Longxing dengan jelas, hati Yan Ruyu terguncang. Li. Saudara Li, ini aku saudaramu Li. Li Longxing dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Saudara Li, kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Yan Ruyu tiba-tiba menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Longxing. Li Longxing dengan lembut memeluk pinggang ramping Yan Ruyu dan menghiburnya, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Baiklah, aku percaya padamu saudara Li. Yan Ruyu memeluk Li Longxing erat-erat dan menangis sampai hatinya hancur. Saat Yan Ruyu menangis, tubuh spiritual Li Longxing bergerak dan memasuki kedalaman kesadarannya, diam-diam membantunya merusak ingatan akan kegagalannya untuk naik ke tingkat berikutnya. Dalam ingatan yang rusak itu, Yan Ruyu tiba-tiba menjadi gila tepat ketika dia akan berhasil. Kemudian, dengan ketekunan yang kuat dan bantuan Li Longxing, dia akhirnya berhasil mengalahkan iblis dalam dirinya dan berhasil maju. Setelah sebatang dupa, Yan Ruyu berhenti menangis. Segera setelah dia memikirkannya, dia melihat ke dalam dan menemukan bahwa energi di tubuhnya sama megahnya dengan laut. Saudara Li, tunggu aku sebentar. Ketika aku berhasil naik ke tingkat berikutnya, aku akan membawamu menemui adikku. Yan Ruyu menyeka air matanya dan berkata kepada Li Longxing sambil tersenyum. Li Longxing tersenyum tipis, tidak, masih ada yang harus kulakukan, jadi selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Ketika suara itu jatuh, Li Longxing bergerak dan menghilang dalam sekejap. Lihat awalnya tetapi bukan akhirnya. Datang dan pergi tanpa jejak. Saudara Li sangat kuat. Jika aku mampu seperti dia, mengapa tidak membalas budi? Mata indah Yan Ruyu bersinar, dan dia semakin mengagumi Li Longxing. Mengambil napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan diri, Yan Ruyu duduk bersila lagi dan berkonsentrasi. Butuh waktu beberapa jam, namun akhirnya dia berhasil mencapai level selanjutnya. Dia membuka matanya, dan Yan Ruyu terkejut menemukan sosok familiar berdiri di sampingnya. Itu Li Longxing. Saudara Li. Yan Ruyu tiba-tiba berdiri dan berteriak gembira, bukankah kamu sudah pergi sebelumnya? Mengapa kamu kembali? Apa kamu tidak menyambutku? Selamat datang, tentu saja aku harap aku bisa bertemu denganmu setiap hari. Yan Ruyu tersenyum bahagia dari lubuk hatinya. Ketika Li Longxing mendengar ini, dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Wanita ini sepenuhnya menganggap ingatan yang rusak itu sebagai apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Di matanya, Li Longxing adalah orang yang mulia dalam hidupnya, orang yang baik hati. Memikirkan hal ini, Li Longxing bertanya ragu-ragu, seberapa banyak yang kamu ingat tentang apa yang terjadi di antara kita? Yan Ruyu tiba-tiba mengingat setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia terkikik dan berkata, Saudara Li, aku ingat semuanya. Pertama kali aku pergi ke desamu untuk mengemis, semua orang menghindariku bagai wabah. Hanya keluargamu yang peduli padaku. Dia juga memberiku 4 buah roti kukus besar. Roti kukus itu adalah makanan terlezat yang pernah saya makan seumur hidup saya. Dan waktu itu, Yan Ruyu berbicara dengan fasih, merinci semua hal dalam ingatannya. Setelah mendengar ini, jantung Li Longxing tiba-tiba berdebar kencang. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Yan Ruyu sepenuhnya menganggap dirinya sebagai ketergantungan spiritualnya. Saat Li Longxing sedang berpikir keras, Yan Ruyu tersenyum dan meraih tangan besarnya, ayo pergi saudara Li, aku akan membawamu menemui saudara perempuanku. Setelah itu, dia pergi. Namun setelah mengambil beberapa langkah,
alisnya yang cantik tiba-tiba berkerut dan dia berseru, "Ah, ada apa?" Li Longsing bertanya dengan ragu. Yan Ruyu menundukkan kepalanya karena malu dan berkata dengan wajah memerah, "Saudara Li, bisakah kamu menungguku di luar? Aku punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan." "Baiklah." Li Longsing mengangguk dan segera meninggalkan ruang rahasia. Yan Ruyu melambaikan tangannya dan pintu batu terbanting menutup. Setelah melakukan semua itu, dia segera melepas bajunya dan melihat posisi di bawah. Karena saat dia berjalan tadi, tiba-tiba ada rasa sakit yang merobek. Bahkan berdarah. Sekilas, Yan Ruyu bagai disambar 5 petir, dan tercengang. Benar saja, ada darah mengalir di sana. Dan dilihat dari berbagai tanda, itu adalah tanda kehilangan kesucian. Dia jelas seorang wanita muda, mengapa kesuciannya tiba-tiba dipertaruhkan. Dia tahu, meskipun dia adalah kepala sekte Hehuan, dia selalu membenci laki-laki dan tidak pernah menganggap laki-laki. Meskipun dia mempraktikkan teknik kultivasi ganda yang diturunkan oleh ibunya, dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan laki-laki. Dia hanya menggunakan metode rahasia untuk menyerap esensi darah dan energi pria dari jarak jauh untuk meningkatkannya. Ah, bajingan itulah yang membunuh 1000 pedang yang melakukannya. Aku akan membunuhmu. Yan Ruyu meraung dengan marah, dengan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika kesuciannya yang dia pertahankan selama lebih dari 20 tahun tiba-tiba hancur. Tapi saat kata-kata itu keluar, dia tiba-tiba terkejut. Saat dia berlatih di ruang rahasia, hanya saudara Li yang ada di sisinya. Mungkinkah saudara Li yang melakukan ini? Tetapi saudara Li adalah orang yang berintegritas dan berpikiran suci, dia seharusnya tidak melakukan hal-hal tercela seperti ini bukan? Jadi siapa yang melakukannya? Untuk sesaat, Yan Ruyu berada dalam kebingungan. Dong dong dong. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu luar. "Siapa? Ini aku, Li Longsing. Ada yang ingin kukatakan padamu." Li Longsing berkata keras. Yan Ruyu buru-buru mengenakan baju baru, lalu diam-diam membuka pintu batu. Menatap Li Longsing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Longsing tiba-tiba merasa sedikit takut, haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengertakkan gigi. "Lupakan saja, akan ku beritahu dia." Seperti kata pepatah, kertas tidak bisa menahan api. Jika aku tidak memberitahunya sekarang, akan lebih buruk jika dia mengetahuinya sendiri di masa depan. Memikirkan tentang ini, Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dia berkata, "Xiao Ru, aku ingin mengakui sesuatu padamu." Jantung Yan Ruyu tiba-tiba berdebar kencang. "Ada apa?" Li Longsing menjawab dengan jujur, "Jujur saja, saat kamu berlatih barusan, kamu tidak sengaja menjadi gila. Untuk menyelamatkanmu, aku harus menggunakan metode rahasia khusus untuk membantumu berhasil selamat dari bencana itu." "Metode rahasia apa?" Yan Ruyu bertanya dengan cepat dari matanya yang indah. Faktanya, saat ini, dia sudah memiliki beberapa kecurigaan di benaknya. Tapi dia ingin Li Longsing menceritakannya secara pribadi. Li Longsing tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya tentang keahlian khusus dan metode rahasia. Namun, komunikasi antara keduanya pada tingkat spiritual disembunyikan. Jika dia menceritakan masalah ini, Yan Ruyu akan segera tahu bahwa semua kenangan tentang Li Longsing di benaknya adalah salah. Begitu kebenarannya terungkap semua, Yan Ruyu tidak bisa langsung menyerangnya. Setelah Yan Ruyu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dalam diam dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Suasana di ruang rahasia langsung menjadi hening. Li Longsing tidak berbicara, tetapi berdiri diam di sana, menunggu tanggapan Yan Ruyu. Setelah sekian lama, Yan Ruyu akhirnya mengangkat kepalanya, tersenyum dan meraih tangan Li Longsing. "Saudara Li, saya akan mengajakmu menemui saudara perempuanku sekarang." Seolah tidak ada yang salah. Li Longsing tertegun, "Sudahkah kamu memaafkanku?" Yan Ruyu tersenyum manis, "Apa artinya memaafkan atau tidak memaafkan? Aku sama sekali tidak marah padamu, oke. Saya tahu, saudara Li, mempunyai alasan untuk melakukan itu, karena untuk menyelamatkanku."
Li Longxing diam-diam menghela nafas lega. Adegan di mana dia membayangkan Yan Ruyu menghabisinya tidak terjadi. Tampaknya wanita ini merasa cukup masuk akal, dan dia jelas bukan orang yang berantakan seperti itu. Yang tidak diketahui Li Longxing adalah dia salah menebak kali ini. Faktanya, kemurahan hati Yan Ruyu hanya untuk dia. Jika itu orang lain, mungkin beda cerita. Yan Ruyu pasti tidak akan ragu-ragu, memegang senjata terbaiknya dan mengejar serta memotong lawannya menjadi beberapa bagian. Tapi sekarang targetnya adalah Li Longxing, itu benar-benar berbeda. Menurut ingatan yang dirusak, Yan Ruyu diam-diam telah jatuh cinta dengan Li Longxing dan sangat mencintainya. Dan menurut pendapatnya, alasan Li Longxing melakukan ini adalah untuk menyelamatkannya. Dia bukanlah wanita yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Bagaimana bisa dia membalas kebaikan dan balik menghajar Li Longxing? Bahkan setelah mendengar pengakuan Li Longxing, Yan Ruyu merasa bahwa citranya menjadi lebih tinggi dan agung. Li Longxing memang seorang pria dengan integritas moral yang tinggi, seorang pria yang berani bertindak, seorang pria sejati. Dia tidak akan pernah menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Di taman belakang, semua orang dari Sekte Hehuan berkumpul di sana. Para pemimpin tidak lain adalah Yan Meiyu dan para tetua. Alis cantik Yan Meiyu berkerut dalam, seperti semut di panci panas, berjalan tanpa henti. Wajah para tetua juga seberat air, dan mereka khawatir. Penatua Agung, katakan padaku, bisakah laki-laki bernama Li itu menyembuhkan kakakku? Yan Meiyu tiba-tiba berhenti, memandang ke arah Tetua Agung dan bertanya. Tetua Agung hanya terdiam, takut dan gelisah berperang dalam hatinya pada saat yang sama. Yan Meiyu telah menanyakan pertanyaan ini entah seberapa kali, dan sepertinya ini sudah yang ke-106 kalinya. Jika dia tahu, apakah dia akan tetap cemas dan marah? Melihat ekspresi tertekan dari Penatua Agung, Yan Meiyu menghela nafas. Dia mengerti bahwa Tetua Agung mungkin sama khawatirnya dengan hasilnya seperti dia, jadi bertanya padanya adalah hal yang sia-sia. Memikirkan hal ini, Yan Meiyu berhenti, diam-diam mengangkat tangannya, menutup matanya, dan membuat gerakan berdoa. Sekarang dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar menunjukkan belas kasihan kepada kedua saudara perempuan itu atas kesulitan mereka. Ah, Master Sekte, haha. Master Sekte keluar. Wakil Master Sekte, lihat, Master Sekte baik-baik saja. Saat Yan Meiyu sedang berdoa dengan khusyuk, sorak-sorai nyaring tiba-tiba terdengar di telinganya. Yan Meiyu dengan cepat membuka matanya dan mengikuti suaranya. Sekilas, dia tidak bisa menahan tangis kebahagiaan. Dia melihat adiknya berdiri di depannya dengan senyum cerah. Xiao Mei, kakak, Yan Meiyu berteriak dan hendak terbang. Tapi saat dia bergegas maju, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa kakaknya masih memegang erat lengan Li Longxing, seperti seekor burung kecil yang menempel pada majikannya? Mungkinkah dia terpesona? Yan Meiyu dengan cepat mengangkat tangannya dan mengusap matanya. Tapi meski dia menggosok matanya sampai perih, pemandangan di depannya tetap tidak berubah sama sekali. Kakaknya seperti seorang istri yang lembut, memegang lengan Li Longxing dan tersenyum bahagia. Yan Meiyu tiba-tiba menjadi marah, "Kak, mengapa kamu memegang tangan pria itu dan tidak melepaskannya? Apa yang kamu lakukan di ruang rahasia? Kurang ajar." Wajah cantik Yan Ruyu merosot dan dia berteriak tidak senang, "Jangan melakukan apapun pada kakak Li, itu tidak sopan." Kakak Li, apa-apaan ini?" Yan Meiyu memiliki garis hitam di kepalanya dan tampak bingung. Kakak perempuannya tidak hanya sangat dekat dengan orang bernama Li ini, bahkan gelar mereka pun menjadi sangat ambigu. Kakak Li, itu adalah gelar yang hanya digunakan di antara sepasang kekasih yang sangat dekat. Subekstasi macam apa yang dituangkan pria bermarga Li itu ke kakaknya di ruang rahasia, sehingga dia bisa membuatnya begitu patuh, lembut, dan perhatian padanya dalam waktu sesingkat ini. Untuk sesaat, Yan Meiyu merasa IQ-nya tidak cukup.